Halo, perkenalkan nama saya Anissa Dewi Rahmawati. Di video pembelajaran ini, saya akan membahas materi tentang unsur, senyawa, dan campuran. Let's see the video. Pernahkah kalian mendengar kalimat zat kimia? Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kalimat tersebut? Mungkin kalian akan berpikir bahwa zat kimia itu berbahaya bagi tubuh manusia. Namun, tahukah kamu, ternyata seluruh zat, benda, atau materi yang ada di dunia ini merupakan zat kimia. Lalu, apakah semua zat benda tersebut berbahaya bagi kita? Tentu tidak, bukan? Contohnya adalah air. Air yang kita minum setiap hari itu merupakan senyawa kimia yang terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen. Air juga mengandung beberapa mineral seperti unsur natrium dan kalium yang dapat menjaga keseimbangan air serta asam basa di dalam darah. Apa kita bisa hidup tanpa air? Apa air berbahaya bagi kita? Mungkin ada beberapa air yang bisa membahayakan bagi manusia, namun air putih sangat baik bagi kesehatan tubuh kita. Tunggu. Tadi dijelaskan kalau air itu adalah senyawa, lalu hidrogen, oksigen, natrium, dan kalium adalah unsur. Memangnya bedanya senyawa dengan unsur itu apa ya? Lalu, kalau air putih itu dicampur dengan zat lain seperti kopi atau teh, apakah masih disebut dengan senyawa? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahasnya sehingga kalian dapat membedakan antara unsur, senyawa, dan campuran. Oke, kita mulai saja ya. Yang pertama ada unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak bisa diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana lagi. Ada begitu banyak unsur di dunia ini yang telah ditemukan oleh para peneliti. Unsur-unsur tersebut dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat kimianya ke dalam sebuah tabel yang diberi nama tabel periodik unsur. Nah, ini merupakan beberapa contoh unsur dalam kehidupan sehari-hari. Ada besi. Besi mungkin kita banyak temukan di pagar, di alat-alat rumah tangga lainnya. Lalu ada juga emas yang biasa kita gunakan untuk perhiasan. Lalu ada tembaga yang biasa kita gunakan sebagai bahan baku kawat. Lalu bisa juga untuk bahan baku pembuatan uang koin. Selanjutnya, ada senyawa. Senyawa adalah kombinasi dua atau lebih unsur yang terikat bersama secara kimia. Ini membentuk struktur yang lebih kompleks daripada unsur tunggal dan memiliki sifat-sifat unik yang berbeda dari unsur penyusunnya. Lalu, dapatkah unsur-unsur penyusunnya tersebut dipisahkan? Jawabannya adalah bisa, tetapi hanya bisa dilakukan melalui reaksi kimia. Lalu apa sih yang dimaksud senyawa itu memiliki sifat-sifat unik yang berbeda dari unsur penyusunnya? Nah, sebagai contoh, senyawa ada garam dapur. Nah, garam dapur itu dia terdiri dari unsur natrium dan klorin membentuk senyawa baru bernama natrium klorida. Nah, sifatnya natrium klorida itu berbeda dengan sifat dari unsur pembentuknya. Natrium dalam bentuk unsur itu berupa logam yang jika terkena air dia bisa meledak. Sedangkan klorin itu wujudnya adalah gas. Namun ketika dua unsur tersebut itu bersenyawa dengan adanya ikatan kimia, dia membentuk senyawa baru tanpa memiliki sifat unsur pembentuknya. Contohnya seperti itu ya. Lalu contoh yang lainnya adalah gula pasir dan air. Sebetulnya masih banyak contoh senyawa yang lain dalam kehidupan sehari-hari ya, cuman ini hanya beberapa contoh saja. Selanjutnya adalah campuran. Campuran adalah gabungan dari dua atau lebih senyawa yang tidak terikat secara kimiawi. Nah, perbedaannya tadi ya, kalau misalkan senyawa itu dia bergabungnya itu bersenyawanya itu terikat secara kimiawi, sedangkan campuran itu tidak terikat secara kimiawi. Contohnya apa? Contohnya adalah air laut dengan pasir. Mereka bergabung, bercampur, tetapi
tidak terikat secara kimiawi sehingga mereka bisa dipisahkan tanpa melalui reaksi kimia, ya. Contoh selanjutnya ada kopi, lalu ada air sirup. Sebetulnya masih banyak contoh lainnya ya dari campuran ini. Nah, materinya hanya segitu nih, kita lanjut ke refleksi ya. Kira-kira kombinasi dua atau lebih unsur yang terikat bersama secara kimia itu disebut apa? Ya, jawabannya adalah senyawa, ya. Selanjutnya, pada gambar tersebut itu merupakan contoh apa ya? Contoh unsur, senyawa, atau campuran? Ya, jawabannya adalah campuran ya. Campuran dari apa? Campuran antara air dengan minyak. Nah, cukup segitu saja untuk video pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat